Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak pandemi membuat pemerintah kota Surabaya atau Pemkos harus bekerja keras. Sebab pendapatan asli daerah atau PAD Pemkos mengalami penurunan cukup signifikan. Atas dasar tersebut, salah satu OPD yakni Dinas Kebersihan dan Ruang Tata Hijau, DKRTH Pemkos, terpaksa harus melakukan penghematan anggaran. Dan anggaran yang ada, diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya penerangan jalan, kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Ana Fajriyatin Pelaksana Tugas atau PLT, DKRTH Pemkos usai rapat evaluasi triwulan pertama dengan Komisi C DPRD Yos Sudarso membenarkan, bahwa pihaknya sedang melakukan penghematan anggaran. Sedangkan anggaran yang ada, diprioritaskan untuk kepentingan layanan masyarakat. Misalnya, kebersihan lingkungan, penerangan jalan, dan lain-lain. Bahkan ungkap Ana, untuk penyerapan anggaran triwulan pertama, dinas yang dipimpinnya hanya mampu menyerap anggaran sekitar 12% lebih. Berikut pernyataan visual Ana Fajriyatin kepada Raja Warta. DKRTH dengan Komisi C seperti apa? Ya memang dengan kondisi pandemi ini apa yang kami lakukan semuanya masih kegiatan yang rutin, terutama kalau di DKRTH ya memang terkait dengan sampah, kemudian pengolahan sampah, daur ulang, seperti itu. Capaian selama 3 bulan? Masih 12,47%. Apa saja itu yang? Itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengangkutan sampah, kemudian pengangkutan sampah di rumah-rumah pompa, kemudian terkait dengan pembayaran rutin ya, terkait pembayaran dengan satgas kami, seperti itu. Karena satgas kami cukup banyak, cuman kan saat ini belum bisa dilakukan. Kalau yang belum tercapai selama 3 bulan itu apa? Banyak sekali Pak, yang belum tercapai. Memang terkait dengan misalnya pembelian ataupun pengadaan itu semuanya belum kami lakukan sama sekali, termasuk dengan pemeliharaan yang menggunakan pihak ketiga. Jadi semua kami optimalkan dari satgas yang ada. Kendalanya apa? Ketidak tercapaian itu? Insya Allah tidak ada kendala ya Pak. Ya kami berusaha memaksimalkan yang ada Pak. Wis itu sampai gelangsing aja tak cuci Pak. Gelangsing itu saya cuci Pak. Makanya kalau ada Pak RT, Pak RW yang nyuwun gelangsing, mungkin saya belum bisa penuhi karena kondisi kami memang tidak ada gelangsing Pak. Jadi teman-teman itu habis naruh sampahnya itu dibuang ke dump truck, gelangsingnya dicuci sampai seperti itu Pak. Nah, untuk 3 bulan setelah 3 bulan ini apa program? Nah itu Pak, semuanya kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita nggak bisa berandai-andai. Insya Allah kalau situasinya lebih membaik, apakah kebutuhan warga bisa kami penuhi. Itu Pak, yang terpenting kebutuhan warga itu bisa kami penuhi. Sementara Ketua Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya Baktiono, mengungkapkan, dari hasil evaluasi antara DKRTH dan Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, diketahui dinas yang dipimpin Ana Fajriyatin hanya mampu menyerap anggaran sekitar 12%. Padahal lanjut Baktiono, sebelum ada pandemi penggunaan anggaran DKRTH mencapai 35%. Ini karena PAD Pemkos saat ini baru mencapai 7%. Sehingga tuturnya, layanan masyarakat jadi terkendala. Berikut pernyataan lengkap Baktiono kepada Raja Warta. Ya, jadi Komisi C rutin itu koordinasi dan juga saling koreksi untuk menunjang kegiatan yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Dan hari ini Komisi C DPRD Kota Surabaya mengundang Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau untuk laporan penggunaan anggaran triwulan pertama. Jadi terkait dengan penggunaan anggaran triwulan pertama, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau baru menggunakan 12,47%. Jadi biasanya kalau triwulan pertama ini bisa mencapai 35%. Tapi terkait memang anggaran yang ada di pemerintah kota, ini pemasukannya, pendapatannya baru 7% dari target yang ada dikarenakan ada pandemi COVID-19. Hotel dan restoran itu juga kondisinya belum memuaskan, belum sesuai dengan target. PBB juga demikian, BPHTB, biaya penerimaan BPHTB, biaya perolehan tanah dan bangunan, yaitu juga menurun karena juga banyak warga yang tidak ada transaksi rumah maupun juga tanah. Terus dari kendala ini apa kira-kira solusi dari Komisi C terhadap DKJLTH? Ya,
Jadi solusinya yang harus tetap dilaksanakan oleh DKRTH yaitu untuk pelayanan masyarakat terkait dengan persampahan tidak boleh berhenti. Jadi tetap berjalan mulai dari kampung ke TPS sampai ke tempat pembuangan akhir itu juga harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Juga untuk penyapuan jalan, perawatan pohon, taman, juga untuk pembelian dan perawatan mobil-mobil dump truck itu tetap dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. Terkait dengan anggaran tadi kan pendapatan itu kurang. Apakah untuk kebersihan ini sudah siap terkait dengan anggarannya? Jadi untuk kebersihan makanya biasanya bisa menggunakan untuk aktivitas kegiatan lain. Biasanya banyak kita memasang penerangan jalan umum yang baru. Di daerah-daerah ini kan masih ada beberapa yang PJU-nya belum ada. Dan juga untuk penggantian PJU yang merkuri. Ini juga karena faktor keuangan dan penerimaan daerah di Kota Surabaya ini masih minim akibat pandemi COVID-19. Sehingga ya kita prioritaskan yaitu untuk perawatan dan untuk penanggulangan sampah dan kebersihan. Berarti menurut Cak Bak seharusnya untuk pembelanjaan dipending dulu. Ya memang harus diterpending karena memang anggarannya juga tidak ada dan dibagi juga ke instansi lainnya seperti untuk penanggulangan banjir di Dinas PU Bina Marga, perawatan jalan itu juga harus diutamakan, terutama juga masih ada kegiatan anggaran lainnya seperti bantuan kesehatan, bantuan sosial itu juga diutamakan. Oke.